Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratan mukarram para alim para ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Haji Amin, Romo Yai Ali, para hujjah, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus calon duyufur rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala, ibu niko Ibu Kuswati, Ibu Kuswati. Alhamdulillah. Insyaallah wajahnya ini sudah wajah-wajah surga, wajah ceria, wajah yang akan bertemu dengan kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan menjadi tamunya Allah. Mudah-mudahan keberangkatan Ibu Kuswati ke tanah suci diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan oleh Allah ibadah umroh yang makbul, diterima ibadahnya, semua sukses, kembali lagi ke tengah-tengah kita menjadi umrah yang makbul. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ditanya pengen nggak kita untuk umrah, rasanya tidak ada yang nggak pengen, betul Bu? Kalau ditanya pengen nggak kita haji, pengen nggak kita umrah, rasanya tidak ada orang Islam yang tidak kepengen. Terus Bu, alhamdulillah. Pengen berikut. Ini ada ijazah. Mudah-mudahan ijazahnya ini bisa menghantarkan kita untuk tindak haji dan umrah. Amin Allahumma. Pengen sing basa Jawa napa basa Arab? Basa Jawa. Ya, itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atutno. Allahumma atutno. Ijazah niku kelihatannya sepele, doanya simple, simple. Allahumma atut. Tapi kalau itu datang dari hati, karena doa intinya itu adalah permohonan yang paling kita ingini, kita tancapkan di dalam hati, betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan bahasa yang sederhana, bahasa kita sehari-hari,
insya Allah makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah malih di pintiku temen estu niat bener pengen ya Allah mugi-mugi dikatutno. Allahumma katutno. Allahumma katutno. Allahumma katutno. Amin Allahumma. Ini yang bahasa Jawa. Yang bahasa Arabnya di dalam Quran itu ada ayat, yang ayat ini saya baca dan saya lihat tafsirnya. Saya baca ayat ini di perpustakaan Masjid Madinatul Munawwarah. Jadi di Masjid Madinah, nanti Bu Kuswati kalau di Madinah itu di tengah-tengah ada ruangan kecil, tulisannya maktabah. Tapi biasanya yang masuk sana itu orang-orang Arab karena memang buku-bukunya semuanya bahasa Arab. Tapi sekedar tahu saja. Saya masuk ke maktabah, ke perpustakaan, lihat kitab tafsir Al-Quran, dilalah pas menemukan ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ternyata tak baca di antara tafsirnya adalah siapa saja yang pengen bertemu berziarah ke makam Rasulullah SAW, barang siapa yang kepingin untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah ke kota suci Mekah, maka perbanyaklah doa tadi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini setiap habis sholat monggo diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Amin Allahumma amin. Karena ibadah haji atau umrah itu bukan hanya sekedar bekal atau sanggup. Umrah haji bukan hanya sekedar uang. Karena nyatanya banyak orang yang uangnya banyak belum tindak haji. Nyatanya banyak orang yang kaya kemudian hartanya berlimpah, untuk umroh saja rasanya masih berat. Karena memang haji umroh itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang-orang yang secara ekonomi itu belum mapan, ekonomi belum mampu, dilalah dimampukan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi tidak usah pesimis. Ya Allah, Ustaz saya kok pengen tapi belum punya bekal. Jangan pesimis. Karena insya Allah siapa saja akan digerakkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu Kuswati yang sebentar lagi akan menjadi Duyufur Rahman, tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami ingatkan, kami pesankan, karena umrah itu bukan perjalanan wisata, bukan perjalanan senang-senang, bukan perjalanan hanya untuk selfie supaya kita bisa buat status di Ka'bah, bukan. Tapi betul-betul umrah itu adalah ibadah suci, perjalanan suci, perjalanan agung untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena ini adalah ibadah, kami pesankan, kami ingatkan kepada khususnya Bu Kuswati, tanamkan niat di dalam hati, tidak ada niat lain kecuali mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Niat harus, karena baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu akan diberikan ganjaran, diberikan pahala oleh Allah tergantung daripada niatnya. Salah niat, salah kedadir. Salah niat, maka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang karena ilmunya itu belum disampaikan, tidak paham, dikira umroh itu jalan-jalan wisata biasa. Kemudian dalam hati terbersit, ya Allah saya pengen selfie di depan Ka'bah. Ya Allah saya pengen selfie di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di tempat-tempat suci. Niatnya bagus, tetapi itu adalah niat yang salah. Niat yang paling pokok adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat harus ditanamkan. Ketika niat sudah ditanamkan, maka supaya mendapatkan ridho dari Allah di dalam berumrah, mau tidak mau adalah mencontoh sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Memperbanyak talbiyah kepada Allah. Oleh karenanya, mari kita renungkan gambaran. Kita gambarkan di dalam hati kita, kita sudah berada di pintu gerbang Ka'bah. Kita sudah berada di pintu gerbang Madinah. Kita gambarkan kita sudah berada di pintu gerbang pintu masuknya Mekah dengan mengucapkan kalimat talbiyah. Mari bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti haji, inti umrah itu sebetulnya adalah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita wujudkan hadir di Baitullah, yang kita wujudkan ziarah ke makam Rasulullah SAW itu sebagai bukti rasa syukur. Dan doa terbaik itu adalah
doa yang hanya isinya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti Bu Kuswati ketika umrah nggak usah banyak doa yang macam-macam, tapi perbanyak hanya muji kepada Allah. Karena doa yang terbaik adalah bukan sesuatu yang menurut kita itu pengen, tapi doa terbaik adalah doa yang isinya hanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita sholat dari mulai awal sampai akhir itu isinya pujian semua, isinya memuji kepada Allah. Baru pertama kita mengangkat kedua tangan sudah mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah takbir kemudian doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sampai akhir. Ada lagi doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Tapi kenapa guru-guru kita, para ulama kita, orang-orang tua kita senang mengajarkan kepada muridnya, kepada kita anak-anaknya dengan doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira dibandingkan dengan doa Allahumma ba'id baini, karena sirriyahnya adalah doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira itu isinya hanya pujian kepada Allah Subhanahu. Gak ada lain, gak ada kepentingan diri kita, gak ada permintaan untuk umur panjang, gak ada permintaan untuk anak yang soleh, gak ada permintaan untuk dapat rezeki yang banyak. Tidak ada. Doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir itu hanya pujian kepada Allah Subhanahu. Itu kenapa sirriyahnya guru-guru kita itu mengajarkan doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira. Meskipun doa iftitah itu banyak, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu sudah ada kepentingan kita, sudah ada kepentingan kita. Ya kalau ada waktu dalam sholat boleh dibaca atau gantian. Misalnya yang wajib doa iftitahnya kabira walhamdulillah, yang sunnah Allahumma ba'id baini, supaya ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah semuanya diamalkan. Jadi sholat intinya semuanya adalah memuji kepada Allah. Pun demikian ketika kita haji, ketika kita umrah, setelah kita niat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah talbiyah tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa ini, talbiyah ini tidak ada kepentingan diri kita, tidak ada minta harta, tidak ada minta keluarga yang sakinah, tidak ada minta anak yang soleh, tidak minta lain-lain tentang dunia kita. Kita hanya fokus memuji kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu. Kenapa kita memuji kepada Allah? Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian itu mampu bersyukur kepada Allah. Cirinya bersyukur adalah tidak ada kalimat lain yang keluar dari lisan kita kecuali memuji Allah. Ciri orang yang bersyukur, tidak ada kalimat lain kecuali kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya
Allah sudah tahu persis kebutuhan kita. Kita keluarga, ya tidak ada orang yang berkeluarga kecuali pengennya sakinah mawaddah warahmah. Kita punya anak, tidak ada orang yang punya anak kecuali pengen anaknya soleh. Kita pengen punya harta banyak, tidak ada orang yang pengen miskin. Semuanya pengen punya harta, pengen kaya. Allah sudah tahu. Maka ketika semuanya itu sudah diatur oleh Allah, meskipun doa minta kaya boleh, doa minta keluarga sakinah boleh, doa supaya anak kita soleh-solehah boleh, tetapi jangan lupa syukuri apa yang sudah ada dengan memperbanyak kalimat pujian. Termasuk kalimat pujian adalah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal sepanjang jalan ketika kita sudah dari miqat, sudah niat untuk umroh, selama perjalanan bacalah itu. Sampai kemudian kita tawaf keliling Ka'bah dengan 7 kali pun yang diajarkan oleh Rasulullah tidak ada lain kecuali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap putaran subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Meskipun Rasulullah juga mengajarkan doa tentang hadzun nafsi kita, kepentingan diri kita, pengen mendapatkan anak yang soleh, pengen rezekinya barokah, boleh. Tapi yang utama dahulukan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak pujian kepada Allah. Jangan pernah kemudian kita memperbanyak hadzun nafsi, kepentingan diri kita, sementara mujinya Allah itu hanya sedikit. Ini kebalik. Maka banyaklah pujian dengan talbiyah, dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, selama 7 putaran baca itu terus, tidak apa-apa. Karena mungkin pas di sana itu ya pasti penuh desak-desakan, baca nggak mungkin, hafalan belum hafal, sudah itu saja terus menerus dibaca sampai selesai 7 putaran dengan hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pujian. Ketika telah selesai sa'i, itu juga memuji Allah. Diajarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kata Allah ketika kita ini tawaf antara Safa dan Marwah. Jadi sa'i itu bahasa Qur'annya, atau Qur'an membahasakannya itu dengan tawaf. Karena yang memang keliling. Makanya di dalam ayatnya inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihi. Jadi sa'i itu ya tawaf Ka'bah dan juga tawaf di sa'i. Ketika kita sa'i di Mas'ah dengan bolak-balik antara Bukit Safa ke Bukit Marwah, kita gambarkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Khususnya di dalam beribadah haji itu luar biasa. Kita dimudahkan oleh Allah berbagai macam kemudahan.
Apalagi sekarang kalau dibandingkan dengan hajinya Rasulullah dulu, dibandingkan dengan umrohnya Rasulullah SAW dulu, itu jauh sekali kemudahan yang Allah telah berikan kepada kita. Bayangkan saja, haji umrohnya Rasulullah itu jalan dari Madinah ke Mekah. Ya paling banter naik onta gantian. Nah, kita meskipun jaraknya lebih jauh, tapi kan tinggal duduk sudah tahu-tahu sampai ke Jeddah. Tidak terasa. Bahkan di pesawat sudah dilayani oleh pramugari. Di pesawat tidak pernah merasakan kepanasan sebagaimana panasnya Rasulullah perjalanan dari Madinah ke Mekah. Tidak kehausan karena semua fasilitas sudah disiapkan. Kita tinggal bilang pada pramugari, pengen minum nanti dikasih minum, pengen makan dikasih makan. Kita nggak bayangkan bagaimana hajinya Rasulullah SAW begitu berat. Bahkan setelah Nabi SAW bersama para sahabat kemudian berjalan dari Madinah ke Mekah, di pintu gerbang Mekah di stop oleh orang-orang kafir Quraisy. Nggak boleh masuk, nggak boleh melaksanakan haji. Akhirnya kemudian terjadi negosiasi, perundingan yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang intinya Nabi tahun itu nggak boleh haji dulu, Nabi tahun itu nggak boleh umroh dulu, harus balik dulu. Baru tahun depan itu boleh melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Artinya kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada haji kemudian waiting list, nunggu antrian, ini berarti sunnah Rasul. Karena Nabi hajinya pun sempat tertunda. Sudah datang jauh-jauh, panas-panasan, terik, matahari yang luar biasa, sudah di pintu gerbang kota Mekah, disuruh balik lagi. Tahun depan baru kemudian datang untuk haji dan umroh. Gimana bayangannya? Reposonnya Rasulullah, susahnya Rasulullah hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ketika kita haji umroh dengan fasilitas yang mudah, enak, jangan pernah Rasulullah, tapi syukuri setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita ucapkan Alhamdulillah. Jadi fasilitas saja itu sudah dimudahkan. Belum di zaman Rasulullah SAW yang ketika itu Ka'bah itu masih dikelilingi oleh patung-patung berhala. Tempat sa'i yang panjangnya 350-an meter itu berjejer patung-patung berhala belum dibersihkan. Karena memang saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Jadi Ka'bah itu sekelilingnya banyak patung yang disembah. Sa'i juga sama. Makanya ketika sahabat yang bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan umrah mau sa'i ini bingung. Ini sa'i jangan-jangan nanti dianggap nyembah berhala. Bingung. Karena bingungnya ini nggak berani tawaf. Kemudian turunlah ayat tadi, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi. Jadi kata Allah, kalau kalian mau tawaf di Ka'bah, meskipun Ka'bah saat itu masih banyak berhalanya, ketika kalian mau sa'i, meskipun di sa'i itu masih banyak patung-patung berhala, maka fala junaha alaihim, tidak mengapa, karena hakikatnya engkau tidak mengitari dari berhala, tapi kalian adalah mengitari Ka'bah Baitullah. Ini adalah asbabun nuzul turunnya ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Makanya ketika kita ini haji umrah, yang Ka'bah sudah steril daripada berhala-berhala, tidak ada rasa beban di dalam hati untuk mengitari Ka'bah, tidak ada rasa beban
untuk tawaf di Ka'bah, sa'i di Mas'ah rasanya sudah enteng saja karena sudah tidak ada ganjalan. Maka syukurilah itu. Karena zamannya Rasulullah SAW, meskipun tawaf di Ka'bah, meskipun sa'i di Mas'ah, tetapi masih ada ganjalan. Kok rasanya nggak sempurna? Karena di sekeliling Ka'bah masih banyak berhala-berhala. Maka gambaran tadi, ya Allah, syukur alhamdulillah saya tawaf di Ka'bah. Oh betul-betul yang ditawafi itu Ka'bah. Saya sa'i di Mas'ah. Oh betul-betul yang kita tawafi itu antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Maka syukur ini kita wujudkan dalam bentuk pujian kepada Allah. Makanya di akhir ayat ini Allah sampaikan, waman inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi ayat ini ditutup dengan kalimat yang luar biasa, fa innallaha syakirun alim. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, syakirun, itu adalah zat yang maha menerima syukurnya kita. Meskipun kita syukurnya baru lewat lisan, meskipun kita syukurnya baru sekedar belum sempurna betul, belum baik betul, tetapi Allah maha alim, maha melihat terhadap hati kita, kesungguhan kita. Maka rasa syukur kita yang kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah, insya Allah dan pasti Allah maha melihat, maha mengetahui. Dan janjinya Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmatnya. Maka insya Allah orang yang haji, orang yang umrah kembali dari tanah suci bukan tambah miskin, tetapi pasti akan menjadi tambah kaya. Kenapa? Karena ditambah rezekinya, ditambah berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah ragu untuk kumpul-kumpul, untuk nabung umroh, nabung haji. Karena apa? Tidak ada orang yang pergi haji, pulangnya itu kemudian miskin. Karena Allah sudah berjanji, orang yang bersyukur, la azidannakum, pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung kajian ini, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khususnya Ibu Kuswati di dalam melaksanakan ibadah umrah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang semua umrah ini salam yang akan jadi tamu Allah, Ibu Kuswati dan Ibu Sri Rahati. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, tidak ada halangan suatu apapun. Semua ibadahnya diterima oleh Allah, kembali ke keluarga dengan keadaan sehat walafiat, membawa umrah yang makbul. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللهم بلغنا يا الله، بلغ جمعيتنا هذا، خصوصا Ibu Kuswati wa Ibu Sri Rahati, ila Makkah wal Madinah li ada'il umrah wa ziyarati qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi suhulatin wa quwwatin wa sihatin wa bulul karat ba'da marat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira
وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة من الأبرار يا عزيز يا مكرم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.